Kristus sudah bangkit. Benar, Dia sudah bangkit. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami dan tolonglah kami untuk firman ini boleh ditaburkan dan menerangi mata batin kami. Amin. Paskah di tahun ini mengusung tema kuasa Paskah membawa transformasi hidup secara holistik dan bertumbuh lebih kuat di tengah tantangan disrupsi peradaban era digital. Dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, berbicara mengenai disrupsi peradaban era digital, ada 3 hal yang menarik di dalamnya. Yang pertama adalah kecepatan mentransmisikan konten digital sesuai ekspektasi audiens. Dan yang kedua, adanya antisipasi penyebaran disinformasi, misinformasi, dan malinformasi yang makin marak. Dan ditutup dengan pergeseran sumber pemberitaan yang diakses oleh masyarakat. Dan ini menunjukkan bahwa peradaban di era digital ini merupakan peradaban yang sangat cepat dalam konteks dunia virtual dan media sosial, di mana kabar berita begitu cepat, kabar berita begitu sangat mudah diakses oleh siapapun, bahkan tidak menutup kemungkinan berita-berita negatif, bahkan berita hoax yang seringkali menimbulkan banyak hal, bahkan konflik baik antar agama, antar suku, antar ras, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat salah satu penelitian dalam satu jurnal, jumlah pengguna internet yang begitu cepat bertambah menjadi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya variasi media komunikasi yang berbasis internet. Nah, kita tahu bahwa semua dapat diakses. Bahkan gereja pun saat ini sudah menuju ke arah virtual. Bahkan kita pernah mendengar wacana adanya gereja metaverse. Nah, pemanfaatan yang begitu mudah dapat diakses di mana saja menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat. Nah, tetapi kita melihat ini segi positifnya adalah bahwa kemajuan atau peradaban era digital ini, era informasi yang bebas ini sangat baik untuk pemberitaan Injil. Namun ini menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk gereja, bahwa maraknya peradaban era digital ini merubah banyak hal dalam kehidupan, secara khusus juga dalam hidup bergereja. Namun gereja tetap dalam iman yang tidak berubah melalui karya kebangkitan Kristus. Ini tantangan tersendiri, di mana gereja tetap dalam iman yang satu di tengah maraknya perubahan dan disrupsi peradaban era digital ini. Itu sebabnya Bapak Gereja yang bernama Jana Suci Serafim mengatakan demikian: lindungi dengan suci dan ketat keyakinan ortodoks kita, baik dalam dogma-dogmanya. Jangan menyesuaikan iman Anda dengan hidup Anda, tetapi hidup Anda dengan iman Anda. Sehingga kalau kita sering mendengar istilah harusnya gereja itu mengikuti zaman. Nah, kalimat ini harus digali lagi. Mengikuti dalam hal apa? Nah, sebabnya Jana Suci Serafim mengingatkan kita untuk kita melindungi dengan suci dan ketat keyakinan ortodoks atau gereja yang satu itu, yang tidak akan pernah berubah di tengah perubahan dunia ini. Nah, itu sebabnya surat 1 Petrus ini memberikan kepada kita sebuah sejarah atau fakta perjalanan gereja, bahwa Rasul Petrus
memulai dengan menjelaskan bahwa karya Kristus atas gereja, sehingga gereja yang tetap kokoh di tengah aniaya. Berkat apa? Berkat penebusan yang sepenuhnya berada di dalam gereja, sehingga membuat gereja tidak berubah sampai kapanpun. Nah, sehingga tema yang tadi kita boleh bicarakan dan renungkan pada kesempatan Paskah ini, bahwasanya kuasa Paskah membawa transformasi hidup secara holistik atau menyeluruh dan bertumbuh lebih kuat. Kuasa Paskah yang seperti apa yang membuat seperti hal ini, begitu ya? Yang pertama, kalau kita lihat pada ayat yang ketiga, kuasa Paskah yang bersumber dari rahmatnya yang besar. Rahmatnya itu yang kedua melahirbarukan, bukan usaha manusia, namun karya Allah. Dan itu dikerjakan oleh kebangkitan Kristus, sehingga hal ini menimbulkan pengharapan di masa depan, pengharapan gereja ke depan, di mana situasi yang semakin sulit, bahkan menjelang tahun politik ini, namun gereja tidak akan pernah goyah. Gereja akan terus hidup dan kuat di tengah zaman yang berubah ini. Dan di dalam gereja akan terjadi banyak perubahan-perubahan spiritualitas hidup di dalam Kristus. Bukan wajah gedungnya saja, bukan wajah musiknya saja, atau tampilan-tampilannya. Karena yang utama dalam gereja adalah di mana kehadiran Kristus, Paskah mistika itu hadir. Sehingga dari hal ini gereja menjadi gereja yang kuat, karena kita adalah gereja yang masih berjuang atau yang sedang berjuang di bumi. Dan kita perlu senantiasa terus ada bersama Kristus, karena di dalam Kristus kita akan kuat, karena kita telah memperoleh warisan surgawi di ayat yang keempat dalam menghadapi disrupsi peradaban era digital ini. Dari hal ini kita mendapatkan refleksi teologis bahwa di tengah-tengah zaman yang berubah ini, di tengah suasana yang serba digital ini, gereja dengan kuasa Paskah itu akan dapat berbagi informasi kebaikan Tuhan di era digital. Dan yang kedua, gereja yang tidak berubah di tengah perubahan dunia. Ini tantangan tersendiri, apakah tetap konsisten pada iman yang satu itu. Dan yang ketiga, gereja yang mewartakan pengharapan Paskah. Apa itu Paskah? Yaitu pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Dan Burning Bush Brotherhood, Bapak Gereja kembali mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak dapat tinggal dalam roh zaman ini. Kita tidak dapat mengikuti arusnya. Jika kita melakukannya, maka kita mengkhianati iman dan Tuhan kita. Biarlah kuasa Paskah itu yang membuat kita terus berubah dalam spiritualitas kita, dan membuat kita kuat di tengah tantangan disrupsi era digital ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, jadilah kehendak-Mu atas kami, dan kasihanilah kami oleh kuasa kebangkitan-Mu yang terus menolong kami sampai kami serupa dengan gambar-Mu di tengah dunia yang berubah ini. Amin.